Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian SMA Immanuel Batu. Kita akan mengawali hari ini dengan renungan kita pada hari ini, dimanapun kalian berada, baik yang masih berada di luar negeri, yang berada di luar kota, yang ada di luar pulau. Kita akan menyatukan hati bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang ke hadapan-Mu. Ini semua karena kasih, setia, dan kemurahan, juga kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih boleh Engkau beri kesempatan juga untuk menikmati bangku pendidikan, khususnya di SMA Immanuel. Biarlah Tuhan Yesus hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan, roh takut akan Tuhan senantiasa mengikuti dan mengiringi kehidupan kami, khususnya anak-anak-Mu SMA Immanuel. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati Bapak Ibu Guru, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau selalu berkenan atas seluruh kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mau merenungkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kecerahan di dalam hati kami dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Pembangun yang bijaksana dan pembangun yang bodoh. Terdapat dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini ketika pada zamannya orang-orang membuat rumah itu hanya berupa tenda-tenda begitu saja. Nah, pada zamannya rumah-rumah di pedesaan biasanya dibangun dari lumpur yang mengeras gitu. Dan pencuri bisa masuk melalui lubang manapun ketika rumah itu hanya dibangun dari lumpur yang keras. Bagaimana lumpur akan terkena air, ketika air kena pada lumpur, bayangkan apa yang terjadi. Pasti apa yang keras itu tadi tidak akan lagi seperti keadaan semula. Dan selama musim panas sering terjadi juga tanah ini akan mengeras. Namun ketika hujan melanda, tanah yang mengeras tadi akan menjadi lembek dan rumah pun akan menjadi roboh. Kita bisa bayangkan. Dari teks Alkitab ini menuliskan tentang hujan yang turun, alirannya yang naik dan angin yang bertiup, juga apa yang dibayangkan ketika rumahnya dibangun dari hanya tanah liat yang mengeras. Sedangkan orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu, dia tidak akan mengalami guncangan-guncangan atau ketika mungkin banjir melanda, ketika angin badai, topan melanda, rumah yang terbuat dari batu tidak akan mengalami badai itu tadi. Gambaran di sini dari seorang pembangun adalah kalian semua, gitu ya. Saya analogikan di sini bahwa pembangun, kalian semua adalah pembangun masa depan. Saat ini kalian sedang diperhadapkan dengan berbagai macam angin badai, gitu ya.
siapa diri kalian yang sedang membangun masa depan ini, banyak sekali tantangan, rintangan, dan badai yang melanda. Batu menggambarkan pribadi yang kuat. Ketika goncangan, ketika tantangan menghadap atau ada di depan kalian, pasti bisa dibayangkan bagaimana kuatnya ketika batu itu sudah ada atau terletak pada suatu tempat, angin dan topan tidak akan bisa menghalangi keteguhannya batu ini berdiri. Angin dan banjir Ibu gambarkan dengan sebuah tantangan atau godaan yang hadir di dalam kehidupan ketika kalian mengejar cita-cita. Apa yang sedang kalian cita-citakan saat ini, kalian dan Tuhan yang tahu. Kami Bapak Ibu Guru hanya membantu untuk mengantar kalian pada cita-cita itu. Untuk mendukung masa depan kalian dan cita-cita kalian, tantangan dan godaan yang mungkin berbeda dengan ketika zamannya Yesus. Saat ini tantangan dan godaan semuanya terlintas pada layar gadget kita. Gitu ya. Notif-notif apa yang masuk ke dalam gadget kita. Apakah itu mendukung untuk masa depan yang sudah kalian rencanakan, sudah kalian gambarkan nanti saya di usia 25 tahun, di usia 27 tahun saya akan begini, saya akan begitu. Ketika kalian membangun di atas dasar pasir, dan pasir itu saya gambarkan hanya dengan tantangan-tantangan yang mungkin tidak terlalu besar akibatnya, mungkin hanya sekedar game online mungkin. Ketika kalian mengerjakannya, mungkin nanti kalian di masa depan ingin bercita-cita membuat sebuah aplikasi game, tidak apa-apa. Ketika kalian ingin masa depannya ingin menjadi guru, ingin menjadi dokter, ingin menjadi yang lain-lain, mungkin cita-cita kalian mungkin banyak. Apa yang sedang kalian persiapkan saat ini? Apa yang sedang kalian buat saat ini untuk masa depan yang ada? Itu sangat menentukan, gitu ya. Sangat menentukan kekokohannya bangunan yang sedang kalian rancang di masa depan. Saat ini adalah waktunya menyiapkan batu, menyiapkan material-material yang penting untuk masa depan yang sedang kalian kejar. Nah, pembangun yang bodoh di sini menggambarkan dari bangunan yang ada di zamannya Yesus ya. Hanya terbuat dari pasir saja, tanpa batu. Bagaimana pasir diletakkan pada tanah? Ketika ada hujan, ketika ada badai, pasti pasir ini akan cepat terhempas oleh angin. Angin yang datang meniupnya pasti akan membawa pergi pasir-pasir ini. Di sini menggambarkan tentang bagaimana orang yang ketika mengejar sesuatu tanpa usaha, tanpa berjerih lelah, tanpa kerja keras, tanpa mempersiapkan sesuatu, tidak dengan persiapan-persiapan yang matang, maka masa depannya atau bangunannya yang sedang dibangun itu akan mudah sekali terhempas oleh angin dan badai yang melanda. Digambarkan dengan pekerjaan yang sembarangan, gitu ya. Contoh saja, contoh, gitu ya. Kalau kalian sedang mengerjakan tugas, mungkin deadline-nya besok, gitu ya. Dan sedangkan tugas-tugasnya sudah diberikan 2-3 minggu yang telah lalu. Ketika deadline datang, kalian karena begitu mudahnya sekarang zaman ini ya, akses begitu cepat, kalian hanya cepat-cepat saja mengumpulkan tugas sesuai deadline tanpa persiapan, tanpa mengetahui materi yang seharusnya dipelajari terlebih dahulu. Itu
saya yakin Bapak Ibu guru pun akan melihat tugas kalian, ini apa maksudnya gitu ya, kok hanya begini tugasnya gitu ya, atau cepat-cepat memfoto tugas temannya yang mungkin kalian anggap pinter gitu ya. Ketika dikumpulkan tugas itu, Bapak Ibu guru membaca, loh ini kan pekerjaannya si A, kok si B yang mengumpulkan dengan nama si A. Nah, itu contoh-contoh pekerjaan yang sembarangan dikerjakan. Tetapi kalau kalian mempersiapkan ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, sehingga kalian siap saat ini gitu ya, nanti 2 minggu lagi akan dikumpulkan sudah siap, itu pun juga merupakan sebuah persiapan. Bagaikan batu yang disusun dengan rapi untuk sebuah bangunan, bagaimana masa depan kalian memang Tuhan yang menentukan, tetapi kita juga sebagai manusia perlu untuk bekerja keras dan andil di dalamnya mempersiapkan masa depan kita. Bukan hanya asal saja mempersiapkan masa depan. Contoh yang begitu jelas mungkin baru-baru saja terjadi, banyak anak-anak yang terpengaruh oleh ajakan para provokator demo tentang Omnibus Law gitu ya, ikut-ikutan mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan, mereka asal saja ikut ajakan orang dengan mungkin hanya dikasih upah 50.000 mungkin, 100.000 mungkin, atau dijanjikan hal-hal yang mungkin memuaskan sesaat saja dalam kehidupan para remaja. Mereka sangat tahu dan membaca kebutuhan kalian. Nah, tetapi apakah berpikir panjang? Apakah ini sebuah badai? Apakah ini sebuah rezeki yang dari Tuhan? Nah, apakah sudah dipikirkan panjang demikian oleh anak-anak yang mungkin kita tahu di sosial media kemarin sudah kita lihat, contohnya Pak Ganjar Pranowo yang menangkap 1 orang anak dari sebuah SMK, dan itu apakah mereka berpikir sebelumnya ketika mereka ikut, nanti ketika ditangkap polisi orang tuanya akan dicari, dan akan dicari juga sekolah di mana, dan dia juga alamatnya di mana gitu. Akan banyak orang-orang yang menanggung malu, akan banyak orang-orang yang menanggung akibatnya. Orang tua akan menjadi malu, dan sekolah juga akan disebut sebagai sebuah lembaga yang tidak bisa mengontrol anak didiknya. Yang ketiga, misalnya disebutkan dari warga desa A. Desa A pun tersebut dari sosial media, semuanya akan malu. Marilah kita berpikir panjang ketika menyiapkan segala sesuatu, apa dampaknya, apa akibatnya, dan seberapa kokoh bangunan-bangunan yang sedang kita bangun untuk masa depan kita, dan apakah kita juga sedang memuliakan nama Tuhan di sana atau tidak. Mari kita mengkoreksi diri kita, apakah kita sekalian sebagai pembangun-pembangun yang bijaksana ataukah sebagai pembangun-pembangun yang bodoh. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat buat kita, melihat diri kita, dan juga menerawang gitu ya, melihat masa depan kita. Kalau saya membangunnya asal-asalan, sudah pasti itu akan mudah roboh. Sedangkan jika kita membangun dengan batu-batu yang kokoh, yang kuat, pasti bangunan itu tidak akan mudah tertimpa atau terkena badai di dalam kehidupan kita dan tidak mudah roboh. Semoga cita-cita dan masa depan yang sedang kalian bangun saat ini, banyak sekali proses yang harus dinikmati, banyak sekali proses yang harus dirasakan, baik itu menyenangkan di dalam hati ataupun mendukakan di dalam hati, itu sebuah keutuhan proses di dalam pembangunan. Sekian renungan hari ini, biarlah boleh menjadikan
tolak ukur bagi kehidupan kita untuk menjadi semakin lebih baik di hari ini dan di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang datang buat kehidupan kami pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pembangun-pembangun masa depan yang membawa hidup kami meletakkan batu-batu yang kokoh, yang bisa mendukung dan menyokong masa depan kami yang terindah. Biarlah Tuhan Yesus kekuatan yang daripadamu selalu menguatkan hati dan pikiran kami, memberikan kami kekuatan untuk kami bisa memilah, kami bisa memilih apapun yang boleh menjadi dukungan bagi masa depan kami, sehingga kami boleh Tuhan hidup di dalam rancangan dan rencana-rencana Tuhan yang indah. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berdoa juga buat para orang tua, biarlah Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan dan kerja keras yang dilakukan untuk mendukung juga masa depan dan cita-cita kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur Tuhan, dan berterima kasih. Juga kuatkanlah kami Bapak, Ibu, dan guru-guru yang ada di sekolah Immanuel ini, staf dan karyawan semuanya, untuk kami boleh bekerja maksimal dan boleh menghasilkan yang terbaik juga demi masa depan anak-anak kami SMA Immanuel. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.